Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersemangat dalam aktivitas kita sehari-hari dan selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kita, baik sholat ataupun ibadah yang lain. Baik, pada kesempatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu di subtema 2, yang bertemakan organ gerak hewan dan manusia dengan pokok bahasan yaitu manusia dan lingkungan. Nah, ketika berbicara manusia dan lingkungan, kita selalu senantiasa mengarah kepada tujuan dari manusia itu sendiri berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, manusia butuh lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan secara fisik maupun kebutuhan secara rohani atau jiwa. Nah, aktivitas-aktivitas sehari-hari, ya, terutama yang sering kita lakukan adalah berjalan, ya, kemudian sholat juga kita melakukan gerakan, berjalan menuju ke masjid, kemudian berlari, olahraga, ya, itu semua membutuhkan aktivitas dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan kita. Karena tanpa adanya kita berjalan, ya kita susah untuk memenuhi kebutuhan kita pribadi. Begitu juga dengan lari, sholat, dan yang lainnya. Semua itu adalah kebutuhan yang harus kita lakukan dan insya Allah senantiasa baik dan sangat menyehatkan tubuh kita. Nah, aktivitas kita sehari-hari yang kita lakukan, ya baik dari mulai bangun tidur, ya tadi ya sholat, jalan, berlari, itu merupakan rangkaian kegiatan yang akan berpengaruh kepada tubuh, terutama kesehatan dalam tubuh kita atau badan kita. Nah, gerak yang kita lakukan itu selalu menggunakan ya, alat gerak yang sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, yaitu ada alat gerak aktif berupa otot dan juga alat gerak pasif yaitu berupa tulang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan gerak badan dan kesehatan. Otot, tulang, dan sendi bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Nah, di sini ada sendi. Ya, sendi itu adalah tempat di mana lakukan-lakukan dalam tubuh kita, yaitu pertemuan tulang, ya, pertemuan atau sambungan tulang yang terdapat dalam misalnya tangan, ya di sini itu ada sendinya. Ya, sikut kita itu ada sendinya. Juga lutut, kemudian pergelangan tangan juga terdapat sendi di sini. Nah, itu akan perpaduan ya, antara otot, tulang, dan sendi itu bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Ya, otot melekat pada tulang. Ketika otot mengerut atau menjadi lebih pendek, ia akan menarik tulang yang dilekatinya dan membuatnya bergerak pada sendi. Nah, jadi ketiga komponen gerak ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika otot ya, bermasalah, maka tulang juga tidak akan bisa bergerak dengan baik. Begitu juga halnya dengan sendi. Tanpa adanya sendi, tulang dan otot juga tidak akan mampu melakukan gerakan yang baik. Nah, sehingga penting bagi kita untuk senantiasa menjaga gerak kita agar teratur dan bermanfaat bagi kesehatan kita. Dan insya Allah gerakan-gerakan yang teratur itu terdapat juga dalam sholat kita. Sholat kita adalah gerakan-gerakan yang teratur, dan insya Allah secara kesehatan itu juga akan menambah kesehatan tubuh kita. Dan secara urusan akhirat kita juga akan menambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada pun dampak positif pada tubuh kita ketika kita melakukan gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kekuatan jantung dan stamina. Nah, jadi ketika kita melakukan gerakan-gerakan yang baik, yang positif, ya, yang teratur, maka itu akan meningkatkan kekuatan jantung dan stamina kita. Yang kedua, meningkatkan kebugaran dan kekuatan otot. Nah, ketika kita beraktivitas juga yang positif, maka tubuh kita atau badan kita juga akan menjadi bugar. Nah, dan otot-otot kita juga akan bertambah kuat. Maka otot itu sebaiknya harus digunakan setiap hari
ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, termasuk misalnya membantu orang tua, mencuci piring, ya, menyapu. Itu adalah melatih kekuatan-kekuatan otot kita juga. Nah, jangan, yang penting tidak berlebihan, ya. Namun jangan sampai tidak bergerak otot-otot kita dalam kehidupan sehari-hari sehingga otot kita menjadi lemah dan tubuh kita juga tidak menjadi bugar. Nah, yang ketiga, meningkatkan kelenturan tubuh. Nah, tubuh kita juga akan menjadi lentur ketika kita sering melakukan aktivitas gerak dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kegiatan yang positif. Sekarang bacalah teks berikut ini dengan saksama. Teks yang berjudul penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. Paragraf pertama, tumbuhan di sekitar kita sangat baik macamnya. Walaupun bermacam-macam, setiap tumbuhan melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Paragraf yang kedua, pernahkah kamu melihat pohon jati pada musim kemarau? Pada musim kemarau, pohon jati menggugurkan daunnya. Akibatnya, pohon jati seolah-olah mati pada musim kemarau. Pengguguran pohon jati pada musim kemarau bertujuan untuk mengurangi penguapan. Nah, pengguguran tersebut dilakukan karena air dibutuhkan oleh pohon jati untuk berfotosintesis. Paragraf yang ketiga, pada musim hujan, keadaan pohon jati berubah. Daun-daunnya segera kembali tumbuh. Hal itu dapat terjadi karena air hujan yang jatuh ke tanah dapat segera diserap bersama sari-sari makanan oleh air. Akibatnya, pohon jati tumbuh subur kembali. Paragraf yang keempat, kaktus merupakan tanaman yang hidup di tanah gersang dan tandus. Untuk mempertahankan hidupnya, kaktus harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyelesaian diri pada kaktus antara lain memiliki batang berongga dan daun berbentuk duri. Batang berongga, paragraf terakhir ini, batang berongga pada kaktus berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Selain berongga, batang kaktus tebal dan dilapisi lilin. Bentuk seperti ini berguna untuk mengurangi penguapan. Daun berbentuk duri berguna untuk mengurangi penguapan. Bentuk akar memanjang supaya dapat memperoleh air dari tanah. Nah, ketika kita sudah mendengarkan dan membaca teks yang berjudul penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan di atas, maka kita harus bisa menemukan ide pokok dalam setiap paragraf pada teks di atas tadi. Perlu diingat, ide pokok selalu terdapat dalam setiap paragraf. Maka, jika suatu teks terdapat 5 paragraf, maka ide pokok juga terdapat 5. Yaitu setiap ide pokok pasti terdapat dalam satu paragraf. Maka, ketika kita membaca sebuah teks, maka bacalah per paragraf dan temukan ide pokoknya juga per paragraf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tugas ini bisa memberikan kita latihan dan untuk memahamkan kita atas materi yang kita sampaikan di atas, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengambil manfaatnya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.